Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya M. Rizky Effendi dengan NIM 2201010239 akan mempresentasikan terkait analisis laporan keuangan. Sebelum masuki perhitungannya, di sini saya akan sedikit memperkenalkan dari perusahaan Yana Primasta Persada. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1995 di Jakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang industri tenun plastik dan memulai produksi awal kantong plastik pada tahun 1997 di Jalan Pahlawan, Cemengkalang, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada tahun 2000, perusahaan mengembangkan bisnisnya dengan memproduksi karung laminasi yang merupakan bahan dari kantong semen ditambah dengan kertas kraft atau kantong semen 3 ply. Pada tahun 2005, perusahaan memulai memproduksi kantong semen melalui campuran lembaran stainless dan kertas kraft yang memasuk hampir semua pabrik semen di Indonesia. Pada akhir tahun 2008, perusahaan melakukan perluasan pabrik untuk menambah kapasitas produksi dengan membeli tanah dan digunakan di Jalan Raya Tandes 208 Surabaya, Jawa Timur. Di sini yang pertama rasio likuiditas atau liquidity ratio. Yang pertama rasio lancar. Pada tahun 2021, hasil lancarnya yaitu 147 miliar 297 juta 98.469 dibagi dengan 83 miliar 711 juta 236.334 menghasilkan 175. Pada tahun 2022 hasil lancarnya 168 miliar 799 juta 771.971 dibagi dengan 117 miliar 202 juta 751.263 menghasilkan 1,44. Kesimpulannya, rasio lancar pada tahun 2022 menurun menjadi 1,44. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancarnya menurun dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya, rasio sangat lancar. Pada tahun 2021, dengan rumus sangat lancar kurangi persediaan bagi dengan utang lancar, di mana 147 miliar 297 juta 98.469 dikurangi 61 miliar 624 juta 886.883 dibagi dengan 83 miliar 711 juta 236.334 menghasilkan 1,2. Dan pada tahun 2022 168 miliar 799 juta 271.471 dikurangi 65 miliar 767 juta 925.320 dibagi dengan 117 miliar 202 juta 751.263 menghasilkan 0,83. Kesimpulannya pada tahun 2022 rasio sangat lancar menurun menjadi 0,83. Artinya kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar hanya dengan aset selain persediaan menurun dibanding dengan tahun sebelumnya. Rasio kas pada tahun 2021 dengan rumus kas tambah setara kas kurangi dengan utang lancar. Di situ 58.742.879 bagi dengan 83 miliar 711 juta 236.334 menghasilkan 0,009 dibulatkan menjadi 0,9%. Dan tahun 2022 462 juta 59.401 bagi dengan 117 miliar 202 juta 751.263 dibagi menghasilkan 0,003 dibulatkan menjadi 0,3%. Kesimpulannya terjadi penurunan rasio kas dari tahun 2001 ke 2022. Dua rasio kas lebih kecil dari satu menandakan likuiditas sangat tergantung pada kredit. Perusahaan perlu meningkatkan kas dan star kas agar memiliki likuiditas yang lebih baik. Rasio perputaran kas. Di situ pada tahun 2021 dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan aset lancar dikurangi utang lancar. Di situ terdapat 339 miliar 39 juta 23.365 dibagi dengan 147 miliar 297 juta 98.469 kurangi dengan 83
miliar 711.236.334 menghasilkan 5,33 dan jadi 133% pada tahun 2023 337.866.468 dibagi dengan 168.799.771.471 dikurangi dengan 117.702.751.263 menghasilkan 7,32 bulatkan menjadi 732%. Sebenarnya terjadi peningkatan rasio perputaran kas dari tahun ke tahun. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin efisiennya penggunaan aset lancar untuk mendukung penjualan. Selanjutnya, inventory to net capital pada tahun 2001 dengan rumus persediaan bagi aset lancar kurangnya utang lancar. Di situ 61.624.826.883 dibagi dengan 147.297.987.469 dikurangi dengan 83.711.236.334 menghasilkan 9,7 dibulatkan menjadi 97% pada tahun 2002. Di situ 65.767.928.320 dibagi dengan 168.799.771.471 dikurangi dengan 117.751.253 menghasilkan 1,27 menghasilkan 127%. Kesimpulan, rasio inventory working mengalami kenaikan dari 97% jadi 127%. Hal ini mengindikasikan pengelolaan persediaan yang kurang efisien karena terlalu besar dibandingkan kebutuhan. Selanjutnya, rasio aktivitas atau activity ratio. Yang pertama, perputaran piutang atau receivable turnover pada tahun 2021 terdapat 339.039.023.365 dibagi dengan 77.198.334.209 menghasilkan 439 dan dibagi dengan 365 hari menghasilkan 83 hari. Pada tahun 2022 336.228.468 bagi dengan 97.596.876.075 menghasilkan 3,8 dan dibagi dengan 365 hari menghasilkan 94 hari. Kesimpulannya, kondisi ini mengindikasikan efektivitas penagihan piutang perusahaan yang semakin menurun dan lambatnya penagihan piutang berisiko menurunkan likuiditas perusahaan. Selanjutnya, perputaran persediaan atau inventory turnover pada tahun 2021 di situ 339.023.263.365 dibagi dengan 61.624.826.883 menghasilkan 5,5 dan dibagi dengan 365 hari menghasilkan 66 hari. Pada tahun 2022 di situ 377.86.228.468 bagi dengan 65.728.927.928.320 menghasilkan 5,7 dan dibagi dengan 365 hari menghasilkan 64 hari. Kesimpulannya, inventory turnover index mengalami penurunan dari 66 menjadi 64. Hal ini menunjukkan efisiensi pengelolaan persediaan semakin baik dari tahun ke tahun. Selanjutnya, perputaran utang usaha payable turnover pada tahun 2021 di situ 319.191.175.814 dibagi dengan 14.261.420.922 menghasilkan 22,4 dan dibagi dengan 365 hari menghasilkan 16 hari. Pada tahun 2022 di situ 349.753.880 dibagi dengan 12.675.505 menghasilkan 29,1 dan dibagi dengan 365 hari menghasilkan 12 hari. Kesimpulannya, hal ini mengindikasikan tingkat efisien pembayaran utang usaha yang semakin baik. Periode rata-rata pembayaran utang menjadi lebih singkat.
Hanya perputaran modal kerja atau working capital turnover pada tahun 2021 di situ 339 miliar 39 juta 23.365 dibagi dengan 1,75 menghasilkan 193 miliar 736 juta 586.779 bagi sedangkan 2022 di situ 377 miliar 86 juta 228.468 bagi dengan 1,44 menghasilkan 261 miliar 865 juta 436.436. Kesimpulannya, efisiensi penggunaan modal kerja untuk mendukung penjualan semakin baik. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan modal kerja diputar dengan lebih cepat untuk menunjang penjualan. Selanjutnya, perputaran aktiva tetap atau fixed asset ratio, fixed asset turnover. Pada tahun 2021, 336 miliar 39 juta 23.365 dibagi dengan 102 miliar 609 juta 609.656 sama dengan 3,30. Pada tahun 2022, 377 miliar 86 juta 228.468 dibagi dengan 113 miliar 746 juta 593.588 menghasilkan 3,31. Kesimpulannya peningkatan kecil perputaran aktiva tetap terjadi pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset tetap perusahaan sedikit meningkat dari tahun ke tahun. Aset tetap digunakan lebih baik untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya, perputaran aktiva pada tahun 2021 339 miliar 39 juta 23.365 dibagi dengan 258 miliar 162 juta 529.531 hasilkan 1,31. Pada tahun 2022 377 miliar 86 juta 228.468 bagi dengan 290 miliar 500 juta 335.235 menghasilkan 1,29. Kesimpulannya terjadi penurunan kecil perputaran aktiva dari tahun 2001 ke 2022. Penurunan ini mengindikasikan efisiensi penggunaan total aset perusahaan yang sedikit menurun dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas atau leverage ratio. Yaitu terdapat debt to asset ratio atau debt ratio pada tahun 2021 yaitu 14 miliar 290 juta 208.087 bagi dengan 258 miliar 162 juta 529.531 menghasilkan 0,05 sama dibulatkan menjadi 5%. Dan tahun 2022 12 miliar 736 juta 748.285 dibagi dengan 290 miliar 500 juta 335.235 menghasilkan 0,04 dibulatkan menjadi 4%. Jumlahnya penurunan dari tahun 2021 ke 2022 mengindikasikan rendahnya ketergantungan perusahaan terhadap utang sebagai sumber pendanaan sehingga resiko keuangan perusahaan relatif lebih rendah. Selanjutnya, debt to equity ratio pada tahun 2021 14 miliar 290 juta 288.087 dibagi dengan 122 miliar 13 juta 107.598 menghasilkan 0,11 bulatkan menjadi 11%. Pada tahun 2022 12 miliar 736 juta 748.285 dibagi dengan 120 miliar 642 juta 482.448 menghasilkan 0,10 bulatkan menjadi 10%. Kesimpulannya terjadi penurunan dari tahun 2001 ke 2022. Penurunan ini mengindikasikan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang sebagai sumber pendanaan juga mengalami penurunan. Selanjutnya long term debt to equity pada tahun 2021 di situ 52 miliar 438 juta 185.599 dibagi dengan 122 miliar 13 juta 107.598
menghasilkan 0,42 dibulatkan menjadi 42%. Pada tahun 2022 yaitu 52.695.101.524 dibagi dengan 120.642.482.448 menghasilkan 0,43 dibulatkan menjadi 43%. Kesimpulannya terjadi kenaikan pada long term debt to equity ratio pada tahun 2021 ke 2022. Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan ketergantungan perusahaan terhadap utang jangka panjang untuk membiayai asetnya. Selanjutnya yaitu time interest earned pada tahun 2021 di situ 9.256.859 dibagi dengan 34.924.198 menghasilkan 208,8 dibulatkan menjadi 279. Pada tahun 2022 di situ 1.1miliar 922.331.796 dibagi dengan 1.864.877 menghasilkan 1.032. Kesimpulannya terjadi penurunan times internal ratio dari tahun 2021 ke 2022. Penurunan ini mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam membayar biaya bunga utangnya menurun dari tahun ke tahun. Selanjutnya, rasio profitabilitas atau profitability ratio. Yang pertama, gross profit margin pada tahun 2021 di situ 19.447.847.551 dibagi dengan 339.039.023.365 menghasilkan 0,05 dibulatkan menjadi 5%. Pada tahun 2022 27.520.524.588 bagi dengan 377.086.228.468 menghasilkan 0,07 dibulatkan menjadi 7%. Kesimpulannya terjadi peningkatan pada gross profit margin dari tahun 2021 ke 2022. Peningkatan margin laba kotor ini mengindikasikan efisiensi operasional perusahaan semakin baik dengan peningkatan penjualan, namun margin laba kotor juga meningkat, menunjukkan skala ekonomis perusahaan semakin optimal. Selanjutnya, net profit margin pada tahun 2001 di situ 9.283.316.822 dibagi dengan 339.039.023.365 menghasilkan 0,02 dibulatkan menjadi 2%. Pada tahun 2022 di itu 1.370.625.150 dibagi dengan 377.086.228.468 menghasilkan 0,003 dibulatkan menjadi 0,3%. Kesimpulan terjadi penurunan net profit margin dari tahun 2021 ke 2022. Penurunan ini mengindikasikan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak menurun. Meskipun penjualan meningkat, tetapi laba bersih mengalami penurunan tajam. Selanjutnya, return on sales pada tahun 2021 di situ 9.754.156.859 dibagi dengan 339.039.023.365 menghasilkan 0,02 dibulatkan menjadi 2%. Pada tahun 2022 di situ 1.935.331.796 bagi dengan 377.086.228.468 menghasilkan 0,005 dibulatkan menjadi 0,6%. Kesimpulannya terjadi penurunan return on sales dari tahun 2021 ke 2022. Penurunan ini mengindikasikan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba usaha dari penjualan mengalami penurunan. Meskipun penjualan meningkat, namun kontribusi laba usaha terhadap penjualan menjadi lebih rendah. Selanjutnya, return on asset. Pada tahun 2021 di situ 201.353.677 dibagi dengan 258.162
1.529.631 menghasilkan 0,00078, bulatkan menjadi 0,078%. Pada tahun 2022 di situ 41.053.962 dibagi dengan 290.500.335.235 menghasilkan 0,00014, bulatkan menjadi 0,014%. Kesimpulan terjadi penurunan return on asset dari tahun 2021 ke 2022. Hal ini mengindikasikan penurunan efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan laba. Meskipun total aset meningkat, kontribusi laba terhadap aset menjadi lebih rendah. Selanjutnya, return on equity pada tahun 2021 di situ 201.353.677 dibagi dengan 122.013.107.059 sama dengan 0,001 dibulatkan menjadi 0,1%. Pada tahun 2022 di situ 41.053.962 dibagi dengan 120.052.482.448 menghasilkan 0,0003 dibulatkan menjadi 0,03%. Kesimpulannya terjadi penurunan return on equity dari tahun 2021 ke 2022. Hal ini mengindikasikan penurunan efisiensi modal sendiri perusahaan dalam menghasilkan laba. Meskipun total ekuitas relatif stabil, kontribusi laba terhadap ekuitas menjadi lebih rendah. Selanjutnya yaitu rasio pasar. Yang pertama yaitu price earning ratio. Pada tahun 2001 di situ 668.089 dibagi dengan 14 menghasilkan 47.714.292. Pada tahun 2022 di situ 668.089 dibagi dengan 2 menghasilkan 334.044. Kesimpulannya, prospek perusahaan pada tahun 2002 kurang baik dibandingkan 2021, tercermin dari turunnya laba per saham dan meningkatnya price earning ratio. Ini menunjukkan investor membutuhkan imbal hasil yang lebih tinggi untuk berinvestasi pada tahun 2022. Selanjutnya, earning per share pada tahun 2021 dan 2022 di situ tidak dapat dihitung dikarenakan pada laporan keuangan PT Yana Prima Hasta Persada Tbk tidak tersedia informasi terkait jumlah saham yang beredar. Jadi tidak bisa dilakukan analisis earning per share karena keterbatasan informasi. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.